Setanggung sama Sheila on Seven. Anjing. Kalau aku yang pertama, siapa yang main dulu? Nah. Emang bandnya gak ada yang bagus. Emang tuh Iya. Iya. ada radio jalannya kapan. Spontanitasnya kurang. Makanya lu nekat di panggung. Nah, itu. Assalamualaikum, ahoy. Apa kabar semuanya? Malam ini spesial lagi karena gue kedatangan teman. Gue intro dulu, ini temen gue itu sering mampir kalau gue main di mana dan selalu dimampirin ketika dia sempat. Ada Mas Dwi. Iya. Apa kabar Mas Dwi? Thank you udah mampir. Bang Boy. Mas Dwi itu kerjanya siang guys, tapi dia jago main bass. Jadi gue akan tanya-tanya dia dari sisi dia sebagai anak band ya, sebagai tamu yang suka datang nonton, banyak sisi lah yang bakal gue tanya. Mas Dwi, Ya, kerja gimana? Kerja aman, santai? Aman, Bang Boy. Ya. Aku kan kerjanya di salah satu BUMN. BUMN. Nah, ya, jadi kadang bukan kadang tapi sering dinas luar, termasuk di Jakarta. Oh jadi ke Jakarta tuh dinas luar? Dinas luar. Kalau sekarang kantor dulunya di? Aku kantornya sekarang di Surabaya. Oh Surabaya. Surabaya. Enak ya kalau kerja di kantor gitu ya, dinas luar jalan-jalan. Ada juga ya. Ya. Ada kerjaan lain pasti yang diurusin. Ya pokoknya yang belum pernah aku Maluku, Papua, itu yang belum pernah. Timur. Ya, Sulawesi sering. Jadi ya kalau jamming udah hampir di semua kota besar. Ini gue sekalian aja tanya karena dari awal gue kenal dia juga ya gitu, dia datang tiba-tiba terus request terus jamming tuh apa kalau buat gue ya, kalau emang guanya nggak bisa gue juga deg-degan juga tiba-tiba pengen jamming. Berarti kan lu emang bisa kan sebenarnya, ya main bass lu emang dulu sempat main gitu. Sebenarnya kalau sekarang justru maksudnya memang dalam belajar. Oh malah baru. Iya, tahap belajar. Tahap belajar. Nah, jadi mencerita dari awal dulu ya. Lu pertama musik tuh gimana? Apa dari kecil lu emang suka musik atau gimana? Jadi kalau bapak ibu itu sama sekali bukan musisi, bukan seniman ya, petani di rumah. Nah, cuman aku dari kecil itu karena aku dulu seneng baca, terus seneng baca koran, baca berita gitu, termasuk dengerin radio. Oh ya. Nah, awalnya dari situ. Tahu lah zamannya. Ya. Ada radio zamannya kapan? Aku ada 81 ya, semuanya tahu lah 81. Jadi tahun 90-an aku belum punya TV di rumah. Nah, jadi sebenarnya cuma radio kan. Jadi kalau nonton TV baru ke tetangga. Nah, jadi di rumah adanya radio. Nah, dari situ kan terekspos musik-musik ya. Musik kalau dulu kan Sandiwara Radio gitu ya. Zaman. Ya itu teman-teman pasti yang seumuran tahu lah. Termasuk musik. Kalau musik zaman lu denger radio apa tuh, Bre? Ya jelas ini lagu Indonesia tahun 90-an. Oh, ya kalau rock-rockan ya Kang Fauzi gitu kan. Gitu ya. Terus kalau udah mulai mau SMP, akhir SD itu slang. Oh iya. Slang album pertama itu. Cuman kalau belum pertama aku yang apal secara lagunya Maafkan. Itu ya, kan klipnya yang keluar nih kan itu ya klipnya. Kalau Susi Tinggi kan kayaknya nggak ada klipnya nggak ya? Ada sih, cuman nggak terlalu karena kencang. Ya, tapi single utamanya kan memang Maafkan ya. Nah, wah gokil guys, zaman radio terus musiknya juga lu tahu sendiri lah, zaman radio kan
Ya paling bisa minta tuh kalau ada acara requestan Iya, itu bisa iya. tuh ada pesan-pesannya kirim-kirim buat siapa. Nah di situ lu tertarik musik apa sekedar jadi pendengar doang? Kalau itu masih pendengar. Tapi karena aku memang senang musik, jadi begitu aku senang itu aku dengerin terus. Aku belum bisa ngerekam waktu itu karena belum punya tape recorder, jadi pindah-pindah kalau seneng nyari lah. Nah, seneng di saat itu lagi seneng lagu ini lagi. Kan kita nyari terus ya di radio ini. Kan kita apal tuh. Oh, sekarang acara lagu-lagu di radio ini. Nah, kita nyari. Nah, itu. Jadi apal. Makanya kalau di awal 90-an kan kelihatan dari selera kita ya, White Lion, Firehouse. Oh, rock-rocknya di situ. Ya, kalau lagu-lagu yang bukan rock, aku justru senangnya lagu-lagu yang slow, yang romantis. Cindy Lauper gitu-gitu. Time After Time, kayak gitu. Balia Random jelas, pernah gitu. Nah itu sampai dengan SMP. Kalau zaman dulu kan kita kalau senang lagu terus nyari liriknya ya. Kalau lagu barat, nah itu sampai kita nyari, atau kalau nggak dengerin dulu ada acara, kalau di Jogja itu ada acara bedah lirik. Lu kecil di Jogja? Iya, aku di Jogja. Aku lahir di Jogja, sampai dengan kuliah aku di Jogja. Nah SMP dulu ya, lu masuk SMP lu ngeband tuh? Nah, aku sampai dengan kelas 1 SMP, itu nggak pegang alat musik. Oh belum? Sama sekali nggak pegang. Tapi masih ketertarikan sama musik terus? Sebagai pendengar terus. Justru malah ikutin zaman lah ya. Justru mulai SMP itu kita semakin banyak tahu kan. Nah, teman-teman bawa majalah. Nah, terus ada. Ya, kan dulu kan kita susah nyari lirik lagu kan susah zaman dulu. Tahu sendiri Bang. Iya kan? Hai, MBS. Ya, gitu-gitu lah. Kebetulan omku jualan koran. Agen koran lebih tepatnya. Dan dulu kan agen koran, jadi semua koran ada dari Hai. Terus dulu majalah musik itu apa ya? Majalah musik mah lupa aku. Ada kayak yang ada kuncinya itu iya, nah itu jelas gitu lah. Udah semua itu. Omku punya semua, bukan punya, memang jualan. Nah makanya cocok. Hampir semua lagu, nah aku copy terus aku apalin gitu lirik-liriknya. Anjing gokil. Itu gokil. Flashback deh. Makanya di saat teman-temanku waktu itu ya SMP itu mereka susah atau nggak punya liriknya, aku punya. Karena omku memang jualan koran. Tapi keterbatasan zaman waktu itu ya, berarti kan zamannya emang belum secanggih sekarang. Nah, malah ininya justru itu ya, makanya. Nah, makanya sekali lagi aku sampai dengan 1 SMP sama saya nggak pegang alat musik. Nah, mulai SMP itu ada pelajaran musik. Oh iya, kesenian. Kesenian. Salah satunya kan seni musik ya. Kebetulan aku memang secara akademis cepat. Aku termasuk anak pintar lah secara akademis. Makanya musik teorinya aku dapat paham cepet pahamnya secara teori. Belum. Nah, karena memang nggak punya kamu nggak punya alat musik. Ada juga. Tapi di SMP itu kan kita diwajibkan setiap tahun pasti akan ada ujian praktek. Bukan perform, tapi ujian praktek secara individu. Iya benar-benar. Nah, yang suling-suling betul gitu kan. Ya. Sebisanya waktu itu aku cuma di negeri ya. Sebisanya, kalau sebisanya cuma pegang, ya pegang itu. Megang alat musik yang bener gimana? Kalau kamu udah bisa main, do re mi fa sol la si do, ya itu. Nah, temanku bawa gitar. Nah, dari situ langsung flashback aja. Gitu. Nah, karena aku udah tahu teorinya, chord tahu semua dong pasti. Iya, lah dari situ mana chord C isinya nadanya apa aja. Nah, terus nanti lu ambil gitar waktu itu. Oh, ini pelajaran sekolah ya? Maksudnya lu kan praktek nih. Temen lu ada yang bawa gitar. Iya. Tapi pegang kelas 1 baru pegang. Kan belum tahu sama sekali ya dipencet apa. Oh, cara mencetnya gini, terus diajarin temenku kalau C ini terus apa? Posisinya senar paling bawah E, terus atasnya B, gitu. Terus dicocokin sama teori. Oh, C kenapa yang dipencet ini? Oh, karena senar nomor 2-nya B, kalau dipencet fret pertama jadinya C. Nah, kayak gitu tak
tak ajarin. Malah lu lebih ke jadi aku bukan ngapalin, tapi kenapa terus dia kenapa kayak gini? Oh ternyata memang kalau dipencet ini nada-nadanya sesuai teori. Nah kayak gitu. Dia malah balikin ke teori kan? Iya, itu. Jadi aku nggak ngapalin. Nah makanya sampai dengan kelas 3, nah kelas 3 yang ujian akhirnya aku dulu masih ingat udah praktek gitar. Nah diajarin temanku. Oh kalau lagu pertama yang bisa aku mainin pakai gitar teman-temanku lagunya Gigi, Janji. Iya itu lagu Gigi. Tapi untuk praktek ujiannya waktu itu aku duet sama temanku gitar bareng ya, pokoknya main chord aja. Itu lagunya Gerbi. Masih kan nggak? Gerbi apa Gebi? Gerbi. Na 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 gitu lah gitu. Nah, berarti lu kelas 1 cuman tahu teori, tapi udah mulai tertarik tuh. Ya. Kita kelas 2 mungkin lu ada proses belajar. Ya, sama pakai gitar temanku. Yang letek-letek tangan tuh kelas 2 tuh. Iya, gua sampai jelas itu sampai sekarang. Iya, wah. Ngeletek anjing tangan. Kok gini belajar gitar dulu kan gitu ya. Kelas 3 udah berani karena ujian juga ya. Ujian. Jadi dari situ ya terus perpisahannya manggung enggak? Aku enggak manggung. Itu buat perform, tapi memang ujian praktek. Nah, jadi cuma di depan kelas sama temanku, terus SMA aku dibeliin gitar bolong biasa. Gitar bolong sama ibu belinya di aku masih ingat di kayaknya waktu itu belinya di Gramedia. Di MG itu. Tapi yang murah, yang murah. Itu dari toko olahraga lu beli ya. Bukan toko musik, toko olahraga. Jadi udah bisa belajar sendiri tiap hari ya itu. Gitu. Gue mau tanya jujur sama lu. Itu ketika lu dibeliin gitar, edit nggak lu? Langsung yang anjing kayaknya setiap hari gue harus. Oh enggak juga, gitu. Enggak. Karena SMA aku sekolahnya di sekolah yang dalam tanda kutip sekolah SMA negeri yang unggulan, favorit. Jadi kegiatan di sekolah itu lumayan padat. Bukan karena dibatasin sama keluarga. Oh enggak, sama sekali enggak. Aku sama bapak ibu enggak pernah dibilangin masalah belajar, masalah sekolah itu enggak pernah. Jadi terserah. Malah dia ya, jadi nggak punya waktu karena ya secara akademis harus bisa ngejar teman-teman, jadi ya belajar gitar ya waktu di rumah aja dan nggak les catatannya nggak. Kalau manggung, pengalaman manggung pertama deh bre. Manggung yang benar-benar di stage ya. Pengalaman pertama, boleh nggak? Sepanggung sama Sheila on 7. Anjing. Sebelumnya nggak manggung, ya cuman gitu doang. Iya paling standar lah latihan. Iya di sekolah paling latihan di studio sama teman-teman. Gitu. Terus manggung nih ceritanya. Tahun 97 sampai 2000-an itu kan banyak band di Jogja kan, semua kan satu angkatan. Sheila on 7, Jikustik, The Rain, kalau dulu namanya No Rain, The Rain itu. Jikustik dulu ada namanya Es Nanas, masih ingat? Iya, Es Nanas. Es Nanas ya, lagunya kunang-kunang itu kan dari Jogja juga. Nah itu dirimu, nah itu kan besarnya di dan mereka pensi. besar di pensi. Ya? Pensi, nah sekolahku ngadain pensi tahun 98. Aku udah kelas 3 itu. Lu manggung tuh. Nah kalau pensi kan yang bintang tamu itu malam kan, mulai malam sore. Nah yang pagi sampai sore itu internal. Dari kelas apa? Ya, internal sekolah kan. Nah, kita ada seleksi. Nah, kelasku termasuk yang lolos untuk tampil di stage itu. Nah, panggung di sini dalam arti panggungnya sama ya, bukan berarti habis aku terus Sheila on 7. Enggak. Aku tampil sore ya Sheila on 7 sama band-band yang Jikustik itu malamnya. Nah, gitu. Berarti emang musik ya menyertai aja ya, kalau keseriusan lu sebenarnya di musik ya disenggang aja. Disenggang. Ya pokoknya sampai dengan
SMA terus kuliah. Karena mulai SMA sama kuliah itu aku sering mulai nonton konser. Oh iya. Kan banyak konser ya yang dulu ya. Ya, Jamrut, konser, Bumerang, nah gitu. itu aku nonton. Jadi Pesta semakin- rakyat aja Iya. yang gratis Nah, gratisan itu. kalau aku justru nggak tertarik yang gratis, Bang Boy. enggak ya malah. Enggak. Kan acara di alun-alun gitu. Oh, enggak pernah. Malah enggak datang. Enggak. Aku justru nonton konser yang berbayar. Beli tiket. Yes. Oh. Karena lebih ke masalah teknis, karena aku bisa nontonnya kan waktu malam. Kalau pesta rakyat biasanya siang, Iya. panas, nah kayak gitu. Enggak. Jadi aku justru beli tiket, dan dulu kan jarang festival kan, konser yang tiketnya misalnya agak mahal, terus artisnya banyak itu kan belum pernah dulu, Iya. jarang kan. Nah, jadi kalau misalnya sekarang tiketnya Jamrut ya paling Jamrut aja, paling ada satu band pembuka. Iya, benar, dulu gitu sistemnya. Nah, sistemnya. Jadi aku malah beli yang berbayar. Lucu sih aja kalau ya mumpung zaman itu gue. Iya. Dan kalau ada acara musik itu temenku seneng, karena kan pas dulu sponsornya kan rokok. Kalau beli tiket pasti bonus rokok. Sedangkan aku kan nggak ngerokok. Jarum, mil, Iya. gitu lah. Jadi temanku pasti tak kasih rokok, dia rokok. Ya, dari situ Nah terus lo lanjut kuliah tuh. kuliah. Nah kalau kuliah ngebandnya band anu aja. Kita nggak perform sama sekali. Jadi cuma seneng, jadi cuma di studio Cuma aja gitu sama aja. teman-teman ya, gitaran di rumah gitu aja. Nah sekarang kan gini guys, gue cerita dulu. Dia tuh kalau datang dia suka nge-jam nih, dan lagunya kadang-kadang dia tahu, kadang juga kagak. Cuman ya ngobrol di panggung aja. Dari kayak mas pindah notasinya gini, terus dia kembangin sendiri kayak gitu lah. Itu kan menurut gue kayak penyaluran yang mungkin dunia lu sekarang udah di dunia kerja, tapi lu juga punya sense of musik yang besar gitu. Dulu memberanikan diri apa gimana tuh awalnya tuh? Jadi sewaktu udah kerja itu di kantor pertamaku, ya kantor sekarang tapi tempat cabang yang pertama kali dapat kerjaan, itu memang ada studio. Oh di kantor ada Di kantor studio musik. nah, ada studio musik standar lah, kan nggak ada yang mau ngebas. Biasanya kan kalau hari gitu jam mau belajar bass, main bass itu jarang. Gitar banyak. Nah biasanya kan pengennya rebutan gitar, drum, Drum, vokal gitu. Nah ngebas kan susah, yang mau maksudnya. Nah, karena aku punya basic, tahu chord, udah sering gitaran kan. Nah basicnya kan sama chord. Ya chordnya juga udah tahu kalau chordnya ini yang dipencet nadanya apa aja. Nah kita udah ada basicnya. Ya udah aku belajar bass. Jadi pertama kali pegang bass itu sudah kerja. Oh. Kalau pegang bass, karena awal basic lu gitar ya? ya gitar genjrengan ya kayak gitar ini, nah gitu. Karena awal kerja nggak ada yang ngebas tuh jadi pegang bass. Pegang bass. Dari situ lu mulai tuh. Tapi belum punya sendiri ya. Jadi pegangnya baru di kantor studio aja. kantor. Nah, mulai barusan sekitar 4 tahun yang lalu aku pindah kantor di kantor yang sekarang sekitar tahun 2018 lah, 2019 di kantor yang baru itu difasilitasi kalau mau belajar lebih serius silakan les. Oh, enak Dibayari. sekali. Nah, ya, jadi kalau di kantor yang pertama itu hanya difasilitasi tempat, ada studio alat. Nah, Ini malah ilmunya yang bisa. ya kalau yang di kantor pusatnya itu sampai difasilitasi. Silakan kalau mau belajar serius panggil les, guru les ke studio kantor, nanti dibayari. Nah, aku di situ baru belajar secara formal. Ada satu yang ngajarin tapi bandnya band kantor gitu ya. Ada yang ngajarin ngeband, ada yang ngajarin alat musik. Itu beda Bang Bur. Oh beda. Beda. Jadi misalnya kita Lu bass. Kita- Ada yang ngajarin bass sendiri. enggak, kita ngeband bareng, itu ada yang ngajarin. Nah, terus habis ngeband bareng kan aku mau belajar bass sendiri. Jam sekian les gurunya sendiri. Gurunya sendiri. Ada lagi yang les drum. Gitar sendiri. Iya, Anjing keren. bukan bareng-bareng.
kan tergantung bisanya si gurunya kan. Ya, semuanya difasilitasi. Dari situ lu mulai explore. Ya, belajar sendiri mau nggak mau beli punya sendiri kan, punya bass ya. Bass yang pertama aku beli pun juga punyanya guru lesku. Oh, Guru les bass. bayarin punya dia gitu. Dia bawa terus Boleh tahu Bre, bassnya Bre? custom tapi model sound gear Ibanez 5 senar ya, 5 senar gitu. Terus aku beli, nah terus sambil les ke guru kantor itu, tapi cuma sebentar karena bisnis langsung pandemi. Oh iya. Nah 2019 kan pandemi, bukan 2012 tapi mulai 2019 akhir, paling baru berjalan berapa bulan, 2-3 bulan terus pandemi. Nah gue pengen tanya nih, yang lu rasain, lu kan berdampingan banget jadinya sama musik kan. Dunia lu lain tapi lu sejalan gitu emang. Musik tuh emang lu ngikutin juga gitu. Iya. Yang lu rasain apa sih Bre? Karena gue kan emang di sisi musisi, kalau gue ya di sisi lu sebagai pekerja tapi yang punya waktu agak lebih nih buat denger musik, healing lu emang di musik. Kalau aku kan karena jam kerjanya jam kantor ya, pagi sampai sore gitu, memang sesibuk-sibuknya kita itu kita harus punya sesuatu untuk melampiaskan kan. Kebetulan aku memang senang musik, makanya itu sebagai pelampiasanku. Karena refresh juga. Refresh. Makanya saat aku kan kalau modelnya sekarang kan sebenarnya kita tuh sangat difasilitasi untuk belajar ya. Misalnya sekarang iya dong, kita mau YouTube, kita pengen belajar sendiri di rumah ada YouTube. Terus kita mau belajar ada backing track. Iya. Ya. Cuman kalau aku belajar cuma dari backing track terus dengerin di rumah atau di studio gitu, kan spontanitasnya kurang. Makanya lu nekat di panggung. Nah itu. aku diajarin sama guru lesku itu, karena guru lesku kan juga memang pemain musik profesional di Surabaya. Namanya Mas Oyi. Halo Mas Oyi, kalau nonton saya. Dia guru les di Surabaya, pemain musik profesional, ngajar kalau nggak salah di Purwacaraka. Hasil belajar itu jadi dipraktekin. Nah prakteknya ya namanya bass nggak bisa main sendiri. Ya praktek kan harus ngeband. Dan lu backing track kurang oke lah. Kurang kan nggak spontan kan. Ya backing track kan, kalau backing tracknya misalnya dari C ya sampai seterusnya kan C terus. Padahal lagu itu kalau yang misalnya di band yang bawain ini dari lagunya sama, tapi nadanya dari apa kan tergantung vokalnya. Nah, nah karena aku punya basic teori musik, makanya misalnya saat jamming sama Bang Boy gitu, pindah nada, lu agak cepet gitu ya. Kalau orang yang nggak punya basic kan mungkin apalan kan bingung kan. Betul, itu yang nggak diajarin di sekolah juga sebenarnya. Itu kan nalar feeling kayak gitu kan. Semakin sering lu mengasah ya feeling lu keasah. Betul. Semakin encer gitu. Iya. Nggak semua anak band juga jago begitu. Ya. Tiba-tiba vokalisnya lagi sakit, suaranya gue turun 2 ya, main di F anjing, aku sering banget gitu. Jadi kalau jamming sama anak band gitu, kadang dia belajarnya masih hafalan, ganti nada dia bingung. Karena begitu banyak lagu yang harus kita cover sih. Cuman gitu. Kondisional di panggung tuh kadang-kadang ada tuh ngaco-ngaco gitu. Dan itu yang lo nggak dapetin di main backing track. Iya, backing track nggak ada. Iya, misalnya tiba-tiba di tengah lagu dari lagu pop jadi dangdut, terus jadi reggae, kayak gitu. Main dinamika ya. Main dinamika. Nah sekarang lu berani jamming ke, ya misalkan lu datang ke visual cafe terus anjing gue pengen jamming gitu. Iya. Nah lu udah nekat aja gitu.
karena emang gue pengen ngerasain itu ya gitu. Yang Apa lu lihat dulu yang aku bandnya pasti welcome nggak gitu-gitu tuh gitu. aku harus memastikan di situ konsepnya pengunjung boleh jamming atau tidak. Iya benar sih. Nah itu. Terus bandnya asik apa enggak Nah gitu ya, mungkin. karena kalau misalnya secara band dia interaksi dengan dengan pengunjung itu nggak asik, aku paling ya nyanyi aja atau kalau nggak satu lagu aja. Agak sungkan ya. Agak sungkan. Tuh guys, jadi buat kalian mungkin anak band cafe yang sama kayak gua, kadang-kadang orang-orang kayak Mas Dwi gini tuh sebenarnya ada di setiap lu nonton tuh pasti ada lah orang kayak dia. Cuman untuk memberanikan diri jamming tuh sangat ya ada salah satu faktornya kitanya emang harus welcome dulu sama mereka. Ketika welcome ngobrol bla 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 dia akan nggak sungkan, bre boleh jamming ya pasti gitu kan ujungnya kan. Yes, benar. Karena aku masih ingat waktu pertama kali ketemu Bang Boy dan teman-teman itu. Itu tahun 2021 atau 2022 aku lupa. Tapi yang jelas masih pandemi. Nah, waktu itu aku ada acara kerjaan di Jakarta sini, di Pluit. Yang live musiknya masih aktif kan nggak banyak waktu itu, karena masih pandemi. Nah, salah satunya waktu itu di luar kan pertama kali. Di luar. Oh, di luar ada aku sama temanku ke sana. Di sana aku langsung ke belakang ke toilet. Nah, si Madi masih nawarin, mah jamming. Nah, biasanya kan jammingnya nyanyi kan. Nah, aku ngomong sama si Madi waktu itu sama drummernya. Ya mas, tapi suara aku lagi nggak enak. Boleh nggak kalau aku main alat musik? Oh boleh, bebas. Nah, itu berarti udah pasti bisa. Yeah. Nah, makanya aku langsung waktu itu maju waktu dipanggil. Nah itu. Jadi kadang-kadang kondisinya itu ada sebuah kafe itu yang memang melarang Ya, untuk tamu jamming ada, nggak boleh jamming lah intinya. Cuman kalau ya kita ngikutin karena kita kerja di situ kan. Benar. Cuman kadang-kadang akhirnya kalau buat gua pribadi ketika ada tamu yang jamming itu kayak apresiasi yang sangat lebih seru gitu. Nah itu. Jadi si malam itu tuh jadi hidup gitu. Gua main musik tuh ada yang bisa menikmati malah sampai bisa join main Betul. gitu. Entah Ya. mau main drum, main nyanyi apapun. Karena konsep live musik itu kan ada banyak, ada yang memang konsepnya So show, jadi pengunjung itu Nonton. hanya nonton sama makan minum kan. Nah ada yang memang hanya bisa request saja, bahkan kan ada tempat yang nggak bisa request sama sekali ya. iya iya. Hanya request minta lagu tapi nggak bisa jamming juga ada. Nah maksudku gini, sebagai pengunjung ini dari sisi pengunjung ya, itu sebisa mungkin itu disampaikan sama yang show. Oke, malam ini siapa yang mau nyanyi, nah itu diomongin di awal karena kan nggak semuanya pernah berkunjung ke tempat itu. Iya, kan? betul. Nah itu penting menurutku. Karena gue pernah ngalamin juga main nggak boleh jamming di sebuah tempat lah di Jakarta. Iya. Ya udah gue bilang kan di stage gue bilang Yes. soal ini nggak bisa ikut nyanyi, tapi kalau mau request Silakan boleh lah. ya. Akhirnya ownernya datang sama satu penyanyi, namanya owner yang punya kafe nyuruh nyanyi Bebas dia. dong. Iya. Monggo. Iya. Yang punya Iya. tamu sebelah ngamuk, mas, kenapa gua nggak boleh nyanyi? Terjadilah keributan di sana. Nah, berarti emang pernah ya kayak gitu? Pernah Iya, gue itu. di Kelapa Gading. Iya itu. Makanya aku Kenapa dia bisa nyanyi? Kata si tamu itu. Gue bilang manajernya, lu aja deh yang jelasin. Kalau itu tuh owner, gue bilang kalau gue yang jelasin Oh, iya. ribet nih. Berarti memang pernah terjadi ya kayak gitu. Pernah terjadi. Makanya sedari awal harus diterangin konsepnya gimana, kan nggak semua orang pernah ke tempat itu gitu. Terus kayak di Hard Rock Cafe Jakarta tuh terkenal pengunjung nggak boleh jamming. Oke. Oh iya. Nah di situ gue kan sempat 8-7 tahun lah main di Hard Rock Jakarta tuh. Akhirnya 1 tahun 2 tahun gue coba ikutin. Setelah gue ngerasa oke, kayaknya gue asik nih ngobrol sama GM-nya gitu. Gue ngobrol berdua. Bos, tamu itu datang ada yang emang pengen minum, Betul. ada yang emang pengen mabok ya, Yes. ada yang emang pengen nyari request, pengen nyawet, ada juga yang pengen nyanyi. Iya. Betul. Gue pengen menampung yang satu ini, gimana caranya ya? Kan gue main
kalau nggak salah 3 kali seminggu dia truk Senin waktu itu. Satu hari deh bikin jamming kayak apa, acara jamming night kayak apa gitu. Jadi datang tuh emang boleh nyanyi dan nyobain atmosfer panggung ini gitu. Akhirnya cobain deh boy gitu. Ternyata mas responnya paling positif. Sampai ada orang pulang kantor bawa gitar. Saking pengen main bawa gitar sendiri. Setuju. Karena kalau memang seneng musik, seneng mesti pingin ngerasain hype-nya ada di depan kan? Ada di atas kan? Kalau selama ini cuma dengerin, coba deh sekalian. Walaupun dunianya udah beda ya, mungkin beda gitu atau apa. Mungkin lu bisnis gitu. Cuman kan ketika lu punya hobi terus bisa disalurin di panggung kayaknya apa ngecerot banget lah kalau ini. Rasanya itu beda banget lah pokoknya kalau kita belajar sendiri sama bisa ikut di depan, ikut tampil, apalagi misalnya dari pemain-pemainnya, pelajar-pelajarnya itu welcome juga, nah itu seneng. Nah cuman kan sebagai pengunjung itu aku bisa bedain kok, oh ini pelajarnya memang konsepnya emang dan dia memang welcome. Ada yang kalau bisa kamu cepetan pergi deh, itu ada kelihatan itu. dari gestur lah ya. Dari gestur itu kalau bisa satu lagu aja deh, nah itu kelihatan gitu loh. Aku juga nggak maksain. Lagi apaan sih orang? Kayak gitu. Kalau gue kadang-kadang makin ngaco makin seru. Makanya aku kan juga sering, kemarin juga habis dari Jogja itu ketemu sama band lokal sana. Tapi kenal Bang Boy juga. Tahu Ole ya, kemarin Ole kan katanya sempat main bareng sama-sama di Hard Rock ya. Sama aku kenal, aku sering jamming sama Boy. Bonnie Seven, anak-anak gila itu mesti rame kalau sama mereka gitu. Nah jadi apa konsep band yang kalau band itu band yang ini misalnya dia konsepnya memang yang penting rame, bukan nonjolin musikalitasnya, bukan nonjolin. Jadi kalau dari sisi gue tuh gini bro, kalau sajian oke lah 1, 2, 3, 4 lagu pertama mungkin gue sajiin konsep band gue lah. Kalau gue kan 90s, setelah itu gue juga lihat crowd kan, wah ada Mas Ateng nih seru nih, ada ngejam nih. Terus ada drummer cilik nih, kan kadang ada tuh drummer cilik yang Mickey dateng. Itu tuh bisa gue mainin tuh. Atmosfer malam itu tuh jadi bisa diangetin. Cuman kapan manggil lu, kapan manggil dia, harus cari. Kita nggak bisa maksain kan itu. Cari selahnya tuh. Apalagi misalnya ada aku yang sudah kenal, ada pengunjung yang sudah kenal, tapi ternyata di situ ada banyak pengunjung yang misalnya rombongan, terus mereka agak formal gitu kan, berarti Bang Boy juga harus mikirin mereka kan, pilihan lagunya yang agak resmi. Paling gue samperin dulu Bray, ini requestnya ini Bray, lu jalan gak Bray? Aman lah sih Kak, jadi manggil juga udah konfirmasi. Enaknya kalau udah kenal gitu sih. Tapi kalau dari banyak temen yang udah kenal teman-teman Seven itu memang konsep penting gitu mas. Seven konsepnya adalah rame-rame, bisa ngajak pengunjung ikut terlibat, ya itu penting karena teman-teman semuanya memahami, pasti rame kalau yang Seven gitu. Sebenarnya salah satu celah buat bikin malam itu pecah ya itu salah satunya. Termasuk gimmick-gimmick yang biasanya itu penting. Kayak manggil, terus dia bisanya lagu, gua udah bilang lagu ini dia bisa main. Lagu kedua tuh jangan keren, dia tuh harus ngaco. Di situ lucu tuh. Gitu ya. Kayak gitu-gitu gue suka mainin tuh. Dia kan bego gitu, terus gue juga salah-salah mainin. Itu lucu tuh, geng. Pecah jadi bahan bercandaan gitu. Bukan mau ngejorokin orang, enggak juga. Kadang vibe-nya lagi enak buat di plesetin, bercandain, udah gue mainin tuh. Kalau mau keren-kerenan, ya kan udah tadi lagu pertama gitu-gitu. Kalau dari sisi lain, Bray, lu kan kalau jamming emang naluri lu di musik tinggi ya, dan akhirnya lu ketemu, mungkin bukan band gua doang lah, ada beberapa band yang klik untuk jamming tuh, akhirnya lu ya udah sebagai teman jadinya udah asik aja kan gitu ya. Ini dari sisi lain, dari kafenya, Bray, misalkan ada event apa,
tribute kah, Yes. atau ada event malam ini kita naik 80-an lah, 80-an, 90-an. Penting gak sih kafe punya program kayak gitu? Menurutku penting banget, Bang Boy. Segmen lah. Iya, karena kayak misalnya aku ya. Jadi orang datang menyesuaikan. Yes, aku juga, Bang Boy juga tahu lah. Aku senangnya tahun 90-an. Kalau rock ya klasik rock. Nah, Misalkan lu datang ke kafe itu Yes. udah 80-an Yes. gitu. Jadi Lalu gimana tuh? Jadi menurutku penting sebagai pengunjung itu datang ke sebuah tempat itu untuk tahu sedari awal tempat itu konsepnya apa ya. Tempatnya kayak gimana? Yes, termasuk Band sedang ada acara apa ya, band yang tampil siapa? malam ini siapa. Apalagi kalau misalnya bandnya itu memang band tribute. Kan ada beberapa Ada band yang acara, memang tribute ya. misalkan Enggak, acara. memang bandnya band tribute, kan ada band yang tribute. Memang dia spesialis ya, Beatles, spesialis Rolling Stone, itu penting. Jadi aku waktu datang itu dalam tanda kutip nggak ngerasa rugi. Emang segmennya lagi ini. Yes, aku berharap datang bisa dengerin lagu yang misalnya top 40 lah minimal, kalaupun nggak sesuai dengan. Nanti nyambungnya ke sini kan, Bro. Misalkan lu datang tiba-tiba lagi tribute Queen misalkan. Lu sekalipun lu request, lu kan requestnya lagunya Queen dong. Yes, Akan menyesuaikan sampai situ yes, juga kan. benar. Ya, kalau misalnya aku datang terus malam itu tribute Muse misalnya, Nah, aku nggak ada yang tahu lagu Muse misalnya. tapi untuk menikmati ya sosok aja ya. Iya, iya. Cuman kalau aku kayaknya Mendingan cuma pindah. makan terus pindah. Oh, iya. Kalau aku loh ya. Itu ada pilihan lah kayak gitu di sisi lu kayak gitu. Termasuk misalnya aku datang karena biasanya di situ misalnya top 40 atau classic rock, ternyata waktu malam itu tribute Metallica. Yang lu nggak paham. Nah, aku nggak paham Metallica. Ah. Wah, aku nggak akan bakal bisa menikmati. Kayak gitu. Karena balik lagi pilihannya ke lu yang emang datang kan. Yes. Sajiannya lagi apa. Yes, penting. Tapi kalau dari sisi bisnis ya penting ya. penting. Segmen-segmen penting, gitu ya. Segmen. Jadi apalagi misalnya khusus kan ada beberapa tempat yang Senin memang Lagi, musik top 40, nah tinggi-tinggi Selasa per hari. lain, nah itu Jazz, menurutku penting. gitu. Yes, Kalau itu kan segmen acaranya, segmen pengisinya. Kalau dari sisi promo, Bre, ini dari sisi lu sebagai tamu lah, lu kan sering masuk keluar kafe lah, di daerah juga gitu lah. Ketertarikan lu sebagai tamu akan promo sebuah kafe gitu, ya entah buy one get one, entah promo botol, entah promo makanan gitu. Penting gak sih? menurutku penting. Karena Apa lebih penting siapa dulu yang main? Kan beda-beda tuh Iya. cara ininya. kalau aku yang pertama siapa yang main dulu? Oh, Kalau aku objeknya dulu. yes, malam. Jadi kalau aku karena terutama aku setiap mau datang ke kafe atau ke tempat baru, misalnya aku di Medan gitu, yang pertama aku cari itu kafe yang malam ini ada live musiknya. Nah, makanya promo kafe di sosial medianya itu sangat penting. Jadi lu ngintip. Yes, gitu. Di status kafenya, Instastory lah. iya itu. Fitnya Yes, betul. Itu harus menurutku. Itu peranan sosmed emang sekarang. Iya, sosmed pentingnya itu karena ada banyak kafenya besar, terus ada acara apa, tapi sosial medianya mati. Itu yang disayangin. Jadi ketika lihat wah ada live musik nih, Nah, baru lu ketertarikannya baru lebih ke masalah menunya, promonya apa. Baru ke situ. Ya, oh, Jadi ternyata- guys, emang gue sih bisa simpulin lah mungkin dari sisi lu tuh ke gue sebagai anak band ya, kalau saran dari gue juga termasuk mendingan lu fokus aja sama ya sajian yang lu akan sajiin gitu. Yes. Masalah ada yang stray atau mereka malah pilih pergi, ya itu kayak seleksi aja. Ya, karena Bang Boy, orang yang datang ke tempat teman-teman main reguler itu kan kadang mungkin waktu malam itu dia datang, mungkin tanda kutip ya, mungkin nggak nyawer, mungkin. Tapi jangan salah, bisa jadi dia itu ngapalin atau mengenali, oh si New Seven khusus 90s. Jadi misalnya dia nanti di kantor ada acara, dia Betul.
Ya kan gitu ya. Kayak cek spot aja, cek spot. Dia langsung kepikiran, oh konsep acaranya pernah nonton ini mau gathering dan konsepnya kita kebetulan atau 90s. Oh, kalau pengisi acaranya berarti yang cocok ya harus yang spesialis 90s juga. Oh, aku pernah lihat nonton ini di sini. Di sini. Kita lihat aja di IG-nya kafe ini, aku lupa namanya. Itu gue ngerasain banget. Itu rezeki yang kadang-kadang kenapa gue suka banget nyamperin orang-orang kalau datang tuh itu bener. Betul. Gue kenalan sama lu, kenalan sama siapa, kadang-kadang bang, kebetulan bang, kantor gue mau ada acara awarding atau gathering, nanti berkabar tukeran WhatsApp. Situ mulai tuh acaranya fix, jadi dia ngabarin gue survei lagi barengan sama teman-teman kantor. Jadi emang ya temen rezeki lah. Betul, makanya aku salut banget sama teman-teman No Seven sama teman-teman band lain yang di saat misalnya break gitu itu nyamperin bisa blending ke pengunjung, karena kan kalau bisa kenal secara personal nggak itu tadi ada rezeki di luar reguler itu yang kadang bingungnya di gua ketika yang datang tuh teman semua, anjing gua udah si Ewo di lu, gua di sini, Mani di sana, udah gitu pagi-pagi tuh anjing gua putar-putar aja. Gua gantian ke lu, lu ke sebelah gantian. Karena aku kadang nyayangin itu band-band yang waktu break dia ngabisin waktunya cuma buat kumpul sama bandnya padahal bisa bisa blending buat manage itu. Jadi kalau dibilang silaturahmi itu pembuka rezeki, menurutku bener banget buat anak musik itu gua udah berarti pernah ngerasain ya? Sering tiba-tiba baru kenalan di kantornya ada event tuh sering. Nah itu teman-teman, jadi emang tapi balik ke lu ya, kalau emang lu tipikalnya pemalu ya mungkin lu ajakin teman lu buat kenalan gitu. Tapi kalau gua mau sharing banyak rezeki di situ. Betul. Mungkin someday gua bisa main di kantor dia juga kalau emang dia bisa dan waktunya emang pas gitu. Waktunya pas ya. Waktunya pas juga emang genre yang mau dibikin. Kayak kemarin gua main di reuni 90-an kan jadinya boy lagunya yang ini ya seru gitu. Betul. Kalau ya kayak di kantor itu kan sering juga ngadain acara gitu, kadang teman-teman yang misalnya mau ngadain acara di Jogja gitu, kontak punya kenalan nggak pin di Jogja, oh lah aku kasih temanku karena sering juga main di Jogja. Kalau manggung dibayar pernah bre? Lo kan selama ini lo datang, aku pernah reguler. Oh, aku tadi belum cerita ya. Pernah reguler. Dia itu maksud gue manggung dibayar kan? Pernah. Itu gimana bre ceritanya? Jadi sebelum lo ngantor apa sebelum lo kerja kantor apa gimana? Ceritanya gini. Ada tetanggaku, ya itu punya studio, tapi studionya bukan buat disewain. Jadi, halo Mas Andi. Halo Mas. Tetangga namanya Mas Andi. Buat sendiri aja. Dia itu kerjanya di luar negeri. Ya, di minyak. Jadi kalau off itu lama kan. Kalau nggak salah dia kerja misalnya sebulan, off-nya itu 3 minggu gitu, jadi bisa pulang. Di waktu luangnya dia penggemar musik kayak aku. Nah, dia buat studio di rumah. Tapi nggak buat disewain, buat main aja. Siapa yang mau main dia fasilitasi. Nah, termasuk teman-teman di rumah. Itu zaman lu udah kerja? Oh, belum lama, 2017, 2018. Nah, itu. Nah, terus teman-teman jamming di situ. Nah, terus iseng-iseng kita nawarin ke kafe deket-deket rumah. Nah, itu deket rumah. Padahal orangnya udah kerja. Aku berarti salah. Aku belajar bassnya mulai di situ, mulai 2017-2018 itu aku belajar ngebassnya di studio depan rumah itu. Nah, iseng-iseng nawarin ke kafe di sekitar rumah, ternyata keterima. Nah, lu main tuh? Bayarannya atau enggak? Lu main berarti di situ? Main, hampir setahun.
Lu dianya kan cabut. Lu iya, jadi dia kan kadang nggak ikut main. Oh dia kalau datang iya, ya, jadi dia memfasilitasi lu ya, studionya buat latihan teman-teman. Nah, kalau ada dia main, kalau ada dia main lebih ke jamming ya karena dia punya musik. Nah, tapi alatnya punya dia semua. Alat musiknya dari drum termasuk sound bahkan. Nah, silakan dipakai ya, kita pakai ya, lu Mas Andi. Nah, terus cuman karena kalau aku kan memang main musiknya itu dibayar, tapi kan aku nggak ngambil bayarannya ya. Oh iya. Ya, jadi kalau buat yang lain. aku misalnya dapat 500 misalnya gitu, ya aku nggak ikut dihitung dibagi. Jatahku, nah aku jatahku ya dibagi buat yang lain gitu karena. Oke. Ya, sempat bahkan sempat kita di tahun baru, nah itu kita sempat ngisi tahun 2020 kalau 2019-2020. Itu berarti lu punya pengalaman lah main di kafe. Iya, aku lupa. Jadi main di kafe. Punya pengalaman jadi vibe-nya nggak begitu amat gitu. Kalau jamming berasa rasanya udah pernah ngerasa. Cuman kalau waktu itu memang di tahap awal aku belajar bass ya. Jadi kadang kalau main tiba-tiba mintanya genrenya apa? Genrenya reggae atau genrenya koplo. Nah kadang aku masih belajar ya, patternnya kan agak beda. Nah itu, tapi selalu ada temen yang standby yang dia memang main musik, jadi bisa gantian. Kalau sekarang lah udah kumulatif kan, semua musik lu denger gitu. Nah selera musik lu di mana Bre? Kalau lu mau jujur sama diri lu lah, lu tuh sukanya genre apa sih? Kalau aku selera lu genrenya yang aku senang itu justru pop yang agak mini jadi pop yang romantis itu selera untuk didengar kan? Ya kalau didengerin. Kalau untuk dimainin aku masih kalau buat bass selera ya buat dimainin aku slow rock sama punk, tapi yang punk agak slow lah, kayak misalnya masih bling-blingan terus si Green Day yang lama-lama itu. Jadi karena kita banyak ya kita dalam musik itu beraneka ragam, pasti akan mengerucut nih musik kayak gini yang gue lebih nyaman untuk didengar gitu. Kadang karena dia kan ya pekerjaannya emang bukan di musik gitu, jadi buat menemani kerja tuh mungkin lu punya lagu-lagu tertentu yang emang bisa balikin mood lu gitu kan. Betul. Cuman karena dia suka main juga, pasti dia punya tes lain nih buat ngebahasnya di mana. Iya. Gokil. Nah berarti secara keseluruhan ya musik sangat berpengaruh lah ya buat hidup gue. Banget. Apalagi sekarang anakku juga mulai tertarik ke musik. Nah, umur anakku yang paling besar kalau sekarang berarti 14 tahun. Jadi anak udah mulai tertarik tuh, udah mulai pengen. Kalau tertarik sama musik udah lama, tapi kalau tertarik mulai main alat musik, nah itu belum lama. Jadi anakku kan lu akan seneng dong masih denger. Ya siapa sih yang nggak bangga anaknya yang bisa punya kemampuan ya, nggak harus musik ya, tapi pasti orang tua tuh bangga kalau anaknya punya kemampuan di luar akademis, itu kan seneng ya. Nah, ya karena kan lu ngerasain juga musik tuh kayak obat gitu, jadi kayak betul. Jadi bener. Kayak anaknya punya selera di situ tuh kayak bener. Nah, aku pertama kali, bahkan aku bangga banget waktu anakku pertama kali itu berani tampil sama aku di panggung 17-an, cuma di kampung, di komplek. Iya. Oh itu. Nah itu dia main piano, keyboard, lebih tepatnya keyboard, aku gitar sama nyanyi. Udah gitu duet itu, wah seneng banget aku. Itu impianku sejak dulu nikah. Pokoknya nyanyi apapun aku duet sama anakku, entah aku gitar, anakku nyanyi, apalagi ini lebih dari itu. Anakku main piano, main keyboard, aku main gitar sama nyanyi. Wah, seneng banget. Sampai sekarang masih aku simpen videonya. Gil. Mungkin itu gua malah belum kesampaian kayak gitu. Itu mungkin impian semua teman-teman yang bisa main musik kan kayak gitu. Karena beda kultur sih, dulu kan ada
ya zaman dulu kan sekolah kuliah kerja lah. Iya. Kalau ngeband tuh kayak ngumpet-ngumpet dari orang Ya. tua gitu. Tapi setelah gue jalanin sebagai musisi, anjing cita-cita banget. Manggung sama anak mau panggungnya apa aja. Iya. Karena memang prinsipku anakku senang apa selama itu positif ya. Kita harus fasilitasi, jangan sampai kayak kan banyak yang bermusik gitu kan. Ya basket, ya renang. Betul, gitu. jangan sampai kayak kita dulu kan, kalau musik apa mau dapat apa Dulu kan saklek nah, kayak gua gitu, zaman betul. Nah, sekarang Jadi apa lu? iya, kalau sekarang kan Nah iya. kita tuh kayak generasi transisi, orang Betul. tua transisi yang Betul. lebih fleksibel, lebih mengerti gitu. Ya. Ada satu lagi nih yang gue pengen tanya nih, masalah sebagai tamu ya. Dan lu punya pekerjaan di pagi hari. Ini parah nih. Lu nonton band sampai malam nih. Ya. Ya mungkin kadang-kadang lu agak sedikit minum lah, mungkin zaman dulu waktu lu suka misalkan setahu gue sih dia jarang minum. Nah terus besok bangun pagi tuh Bray, Oke. ngantor. Itu gimana nyiasatinnya Bray? Jadi aku memang nggak minum alkohol sama sekali. Nggak minum, belum pernah. Memang aku nggak minum alkohol. Jadi baru aku datang ke bar, datang ke lounge itu aku nggak pernah minum alkohol. Aku berarti sampai jam 12 aja Bang Boy. Oh limit lu Yes. ngelimit sendiri. Ya. Jam 12 harus pulang. Makanya kayak kalau di malam juga jam 12 pas kayak dulu pulang. Nah, jadi minimal aku tidur 4 jam minimal. Karena aku tidur jam berapapun mulainya Bang Boy, jam 5 itu pasti bangun. Udah alarm ya. Iya, alarm. Alarm tubuh. Alarm tubuh. Jadi aku kalau paksain tidur jam 3, berarti aku hanya bisa tidur 2 jam. Karena jam 5 pasti bangun. Kebiasaan lu balik nonton band itu emang bisa langsung tidur? Aku mau langsung tidur. Oh. Ya, makanya Enak ya. pagi jam 8 kantor di kantor udah biasa udah kantor. Nah berarti beda-beda nih menikmati malamnya kan. Kemarin Yes. beberapa temen adalah tamu, ya teman-teman lah, gue nggak bilang tamu lah, temen aja yang sering nonton band gue tuh, ada yang emang pas gue dateng gue pengen menikmati malam itu pokoknya. Ya sampai tepar gitu ya. Sampai mabuk sampai tepar misalkan kayak gitu. Emang sengaja gue datang nonton lu, emang gue pengen menikmati lah pokoknya. Ya entah baru tender atau apalah gitu. Kadang-kadang kan baru tender nraktir. Boy lu mau minum apa gitu, band lu mau minum apa, kan ada yang gitu tuh ketika jebol lah misalkan tendernya. Akhirnya edan-edanan tuh Bre. Tapi ketika gue tanya besoknya gimana Bre kalau kayak gitu, iya gue kerja seperti biasa. Bangsat gue bilang aja gitu. Iya. Emang udah malam itu gue pengen seru gitu. Kalau aku memang datang musik mau menikmati musiknya, ke kafe yang menikmati musiknya. Kalau lu kan beda nih bikin limit sendiri ya. Betul, aku nggak akan menghamburkan uangku hanya untuk sesaat waktu untuk teman aku sedang aku nggak. Itu juga jarang-jarang gitu. Cuman Ya. ketika ya mungkin ada satu tender yang jebol gitu, Ya. terus deal-dealannya emang gue sempet atau mungkin gue yang kenalin Ya, malah relasinya untuk perayaan gitu kan. Nah, selebriti tiba-tiba lu gue kenalin sama yang sebelah satu bidang, mereka deal-dealan deal nih. Udah tuh pasti gue kena tuh sama band tuh. Kenanya ya begitu, merayakan yang mereka ya deal-deal kan. Kalau aku itu modelnya datang ke suatu tempat itu kadang aku takut ngajak temen, maksudnya takut belum tentu seleranya kan sama. Iya benar. Itu yang susah, makanya Ya oke lah, satu kali dua kali aja. aku mastiin ngajak temen itu yang memang dia misalnya suka minum walaupun aku nggak minum. Nah terus dia juga seneng musik. Bandnya gini nih Mbak, yang kan ya, bandnya gini nih, musiknya gitu ya. Nah, takutnya kalau ngajak temen nggak sesuai selera dia, sama-sama nggak enaknya. Makanya aku Garing. mungkin ya Bang Boy mungkin sering lihat aku kok datang sendiri ya, alasannya itu belum tentu dia seleranya sama dengan aku. Di luar kota pun sama udah. Misalkan lu tugas kemana gitu, lu menikmati live musik dan limit jam segitu lu balik. Iya harus, karena kalau dinas di luar kota kan udah pasti besoknya pasti ada kegiatan lagi. Pasti. Nggak boleh telat. Kan makanya tugas kan. Ya, jadi tetap limitnya jam 12 harus balik karena jam tidur harus cukup. Kalau bini tahu lu suka nonton band, Justru tahu.
justru aneh kalau aku malam di kamar itu nggak keluar malah. aneh. Emang bandnya gak ada yang bagus. Emang Iya. daerah situ nggak ada main musik kalau ditanya gitu ya. Iya. Itu udah hafal ya. Iya, mah ya. Berarti dia paham sekali. Paham. Kalau suaminya butuh healing. Bahkan kadang kalau sekarang kan udah anak-anaknya udah gede, jadi kadang bisa ditinggal di rumah sendiri, kita berdua jalan. Nah itu kadang itu gue sering kayak gitu. Iya, enaknya kan gitu. Nah istri padahal nggak seneng musik sebenarnya, karena dia anak pondok kan. Dicari momen aja. Nah, tapi karena dia tahu aku seneng musik, kadang jadi dia yang nawarin, iya mampir tapi ya udah lain musiknya. Padahal dia nggak seneng. Iya momennya. Nah jadi apa sudah ngerti lah dia, memahami. Oke guys, udah agak sedikit berbeda kan episode kali ini karena sudut pandangnya gue bikin dua, dia sebagai anak band juga tadi gue tanya, di sisi lain dia sebagai penikmat musik dan peranan dia sebagai orang tua, sebagai suami itu kan juga sangat ini banget gitu. Kalau di share tuh sangat, anaknya suka musik aja dia sukanya lebih anaknya bisa juara 1. Iya, betul. Ada jadi musik memang apapun kerjaan lu lah sangat jadi apa obat kalau gue bilang. Betul, obat. Ya, baik untuk keluarga ya, kita berkeluarga sama anak bisa sebagai alat mendekatkan ya. Di kerjaan juga musik bisa balikin mood. Refresh, betul. Gokil sih. Jadi sekali lagi yang nyimak dari awal, mungkin lu ada di sisi yang sama kayak Mas Dwi, lu ternyata suka nonton band juga, dan anjing kok sama ya kayak gua gitu. Terus lu punya sisi kayak Mas Dwi yang lain, misalkan gua suka main gitar tapi suka kegok, pengen nge-jam tuh caranya gimana, kurang lebihnya tadi udah dibilang lah sama Mas Dwi. Mungkin lu kenalin dulu bandnya asik apa enggak. Yes. Gitu kan, kalau lu nyimak mungkin oh iya bandnya asik dulu apa enggak, terus welcome apa enggak, gitu-gitu ya. Penting. Jadi lu nggak usah sungkan lah kalau bandnya udah kelihatan asik koreo-koreo, ya lu tulis aja sendiri juga nggak apa-apa, Mas mau jamming dong. Boleh Malah enggak gitu, yes. apresiasinya betul. Malah ke gua sebagai anak band yang anjing asiknya udah mau bebas nih lebih gitu. Dan jangan lupa Bang Boy, kalau mau jamming ya nyawer. Itu ya. Itu juga lumayan tuh tabungan akhirat. Iya. Jadi kalau nulis jamming bass atau jamming drum itu sama di selitin merah atau biru gitu. Kadang gue kalau tentang saweran ya, maksudnya emang lah gue jujur, gue nggak bohong lah, ngeband tuh ngarepin saweran, tapi kadang-kadang tuh setelah flow-nya enak gitu, malah apresiasinya dulu yang gue lebih suka gitu. Oh ternyata di sini sukanya, misalkan dari lagu lah bro, di sini sukanya Indonesiaan, di sini sukanya slow rock, di sini sukanya metal. Itu tuh di gue sebagai anak gue tuh nge-mix semuanya bisa gue bawain, tapi flow-nya tetap asik. Dapat ya. Gimana itu? Gitu doang sih. Karena ketika asik, orang nggak bakal sungkan ngasih uang. Yes. Itu sih. Dan bakal datang lagi. Dan bakal datang lagi. Ya. Kalaupun ada yang nggak bisa, gue tinggal datang, Mas gantilah lagunya aja, Ya. gue nggak bisa. Lebih baik terbuka gitu daripada dibawain, harus masa dipaksain Nggak jelas, Yes. jelek, dilewat nggak dibacain juga secara attitude kurang bagus. Betul. Ya. Bacain aja, cuman setelah baca, maaf nih nggak bisa. Kalau emang lu berani ngomong di panggung, kalau enggak lu samperin aja dari siapa nih. Ya, Lu samperin lebih orangnya. gitu. Mas Solos kagak bisa masukkan dulu. Oke guys, udah lumayan lah durasinya, kayaknya Mas Dwi juga bakal istirahat karena ini syutingnya pulang kantor. Ya, makasih Om. Gua ya sama-sama. Gua minta ini aja lah, tips aja lah dari lu. Ini sekali lagi di channel ini tidak mengajari, tidak menggurui. Gue cuman sharing pengalaman apa yang dia jalani sekarang, gue jalani sekarang. Gue sharing di sana ya. Cuman kalau tips, semua orang berhak lah memberikan saran terbaik menurut lu lah sebagai tamu, ke guanya, ke kafenya, bebas lah, saran 3 lah. Misalkan kalau misalkan nih saran buat band, misalkan kalau ada tamu, kalau bisa bla bla bla, itu kan dari pribadi. Oke.
Ini dari sudut pandang pengunjung dari ya. sudut pandang Nah, pengunjung lu. satu, band menurutku harus punya konsep yang pasti. Guys, kalau lu anak band ini sarannya, sisi Apakah pengunjung. konsepnya memang main rapi, konsepnya seneng-seneng, Ya. termasuk konsepnya koploan, nah, atau konsepnya reggae, itu menurutku penting. Jadi identitas band lu jelas. Ya, identitasnya jelas, betul. Misalkan lu top 40, lu R&B, Yes, lu betul. alternatif gitu lah ya. Ya, satu itu. Satu, keduanya. Sebagai pengunjung ya, Ah. aku karena bukan musisi, aku tapi penikmat. Yang dua itu selalu menjaga hubungan dengan pengunjung, terutama pengunjung yang ternyata nggak cuma sekali ini, dulu kemarin udah datang kok sekarang datang Continue. lagi. Nah itu harus di manage, harus dikelola. Nah kalau bisa kenal secara personal gitu. Nah seperti yang sudah dilakukan teman-teman Nusa itu bagus banget. Oke. Setiap ada tamu pasti ditemuin, jadi kalaupun nggak nyawer saat itu ya bisa jadi nanti Ngerasa welcome ya. nah, jadinya. nanti ada event yang pertama terlintas itu, oh si ini kalau band ini, kalau band tentang 90s New Seven, Rotok 40 si ini, aku pernah nonton di sini. Nah itu penting. Nah ini gua potong Hubungan sedikit secara personal. masalah tamu nih, karena gua dulu suka banget sama ada dua band yang gua suka, Second Born sama Hitro. Gua ngefans banget sama Second Born yang Queen banget itu, spesialis Queen. Tiap main di mana dia rame, Bray. Gua tuh umur masih 20 lah, 20 tahun lalu berarti ini kejadiannya. Akhirnya gua suka juga karena ini band seru, lucu, dapet Queen-nya rapi gitu. Sampai gue beraniin, gue pengen kenal sama bandnya gitu, abang-abangan gue udah Ovi Danzo, Voodoo. Oh iya, yang suaranya Band tinggi itu. kafenya, Band band Oh, kafenya. band kafenya Band Danzo. Akhirnya sampai kenal, terus disaranin nama vokalisnya almarhum Abah, lu mau jadi band cafe yang bagus, kata dia gitu. Pengen banget gue kayak lu, gue bilang gitu. Someday gue pengen punya band kayak lu gitu. Tamu lu harus banyak. Dia nyaranin gitu. Oh. Di umur gue 22, nggak ngerti mas dibilang gitu, anjing gak apa urusannya ngeband sama tamu dalam hati gue. Gue kira sarannya lu harus belajar nyanyi yang bagus, lu harus perform yang keren. Kagak mas. Yang disaranin almarhum Abah, band cafe yang paling bagus adalah band cafe yang banyak tamunya. Banyak kenalannya gitu kan maksudnya, termasuk ya. Benar. Nah gue baru sadar tuh di Seven. Gue berkelana nih ke band mana A, B, C, D selama bertahun-tahun lah. Seven kan baru 10 tahun. Oh maksud omongan dia tuh ini ya. Jadi ketika gue main di mana orang akan Orang datang, begitu senang itu bakal dicari. Si ini tahu di mana ya, dicari. Parah sih. Gitu, aku sebagai pengunjung gitu. Makanya Nusa main di mana selama dia daring tak datang gitu. Itu tuh omongan yang gue bisa mengartikannya setelah 10 tahun kemudian kayak. Itu beneran, sebagai pengunjung yang sudut pandangnya gitu. Oke guys, jadi dua maintain temen lah, maintain kenalan, mungkin jadi sumber rezeki ya tadi lu bilang. Terus sumber rezeki bisa ngasih event, bisa ngajak lu jalan, gitu gitulah. Atau bisa continue datang lagi, jadi seru tiap Yes, momen. betul. Ketiga udah terakhir. Nah, yang terakhir di awal selalu jelas, terus menjelaskan ke pengunjung konsepnya. Ini bisa jamming, ini tidak, hanya bisa request. Nah itu sebenarnya ini disampaikan dengan bahasa yang mudah lah. Oke, siapa yang mau request silakan. Nah, berarti kan itu hanya bisa request. Nah siapa yang mau jamming silakan. Kalau bisa juga diterangin jammingnya nggak harus nyanyi teman-teman, tapi bisa main drum boleh, nah, kan gitu. Kadang karena aku sebagai pengunjung yang baru pertama kali datang, kadang boleh nggak ya kalau aku jammingnya nggak nyanyi. Boleh nggak ya main drum, boleh nggak ya main bass gitu ya gitu. Karena mungkin memang jarang ya yang jamming main alat musik, tapi kan Ada. harus tahu, ada pasti ada. Ada. Yes, itu aja sih. Oke, jadi cukup membantu lah ininya apa, tips-tipsnya ya, karena ngebangun band lu juga. Jadi konsep band lu harus jelas, terus ketika lu punya kenalan, kalau bisa lebih dikenali lagi, jadi mereka bisa datang terus-terusan nonton band lu ketika dia sempat.
Yang ketiga, untuk memfasilitasi orang-orang kayak Doi nih, Mas Dwi yang memang hobi jamming, mungkin diinfoin di awal, lu kalau hobi main bass, hobi main drum, jamming aja, dia lebih kayak ngebangun atmosfernya tuh lebih cepat gitu. Di awal dibilang kan jadi makin anjing seru nih gitu. Kan begitu. Gokil lah. So guys, terima kasih udah nyimak. Mudah-mudahan jadi sudut pandang lain di podcast gua kali ini, karena kalau dari sudut pandang anak band, mungkin dari soundman, dari DJ yang udah pada tayang, atau dari marketing cafe juga sempat ada yang tayang. Ya sisinya akan lain lagi gitu. Karena di channel ini gue pengen ya dunia malam tuh nggak melulu negatif lah. Banyak orang-orang yang kayak dia, mungkin dia kerjanya emang pagi, tapi di dunia malam hiburan dia. Iya kan, nggak salah juga orang cari hiburan buat refresh gitu maksud gue. Kalau negatifnya gue nggak bohong juga, nggak nutup mata juga ada. Cuman di channel ini udahlah yang gitu-gitu udah urusan masing-masing lah. Cuman kalau drugs jauhin guys. Sekali lagi dia mah malah lebih parah, nggak minum sama sekali. Alkohol dia nggak konsumsi. Kalau drugs itu keren, itu dusta. Yang keren elunya doang. Yes, no drugs. Elunya doang yang berasa keren, padahal yang nonton najis. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Silakan di komen-komen atau punya sudut pandang lain, boleh apapun lah, bebas. Karena di channel ini gue pengen ya sedikit membuka cerita tentang dunia malam tuh seseru ini, di luar negatifnya lah ya. Mas Bri, sehat, kerjaan lancar terus jamming terus. Yes, kadang kita janjian ngulik lagu apa dulu, PR-PRan, malamnya baru gonceng. Oke. Itu juga seru guys. Jadi datang gak bego-bego amat lah, dia lagu dia, gue kulik lagu gue. Salam, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Ahoy. Thank you. Oke. Ada telepon kayaknya. Iya. Angkat dulu lah. Iya.